Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Yesaya. Mengapa Matius 19 ayat 9 masih ada toleransi bahwa boleh bercerai dengan alasan zina? Sementara dalam Markus 10 ayat 9 sama sekali tidak ada alasan untuk dapat bercerai. Mohon penjelasan tentang penekanan kedua penulis Injil tersebut. Mengapa ada perbedaan? Baik pendeta, Terima kasih Pak Yesaya untuk pertanyaan ini. Mungkin tolong dibaca. Baik pendeta. Ayatnya. Ya. Yang pertama Matius pasal 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Selanjutnya Markus 10 ayat 9. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian Pak Pendeta, silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya padanan dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 itu bukanlah Matius 19 ayat 9. Seharusnya padanan Markus 10 ayat 9 itu adalah Matius 19 ayat yang ke-6. Tolong dibaca kembali kedua ayat ini. Lebih cocok kalau mereka dua dibaca bersama-sama karena betul-betul mereka itu padan satu dengan yang lainnya. Baik pendeta, saya bacakan terlebih dahulu Markus 10 ayatnya yang ke-9. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Baiklah, terima kasih. Jadi kalau kita melihat bahwa ternyata kedua ayat itu sangat padan. Hanya saja Markus tidak mencatat apa yang dicatat oleh Matius. Itu bukan berarti bahwa karena Markus tidak mencatatnya, maka ada perbedaan antara Markus dan Matius tentang ajaran Yesus. Tidak, karena ada hal-hal lain yang dicatat di Matius tidak ada di dalam Injil Markus. Contohnya di dalam Injil Markus. Ya, dalam Injil Markus, waktu mulai Markus pasal yang pertama, langsung tentang Yohanes Pembaptis. Tidak ada cerita Maria mengandung, lalu ada cerita orang-orang Majus yang datang. Tidak ada, langsung kepada Yohanes Pembaptis. Apakah berbeda? Tidak, hanya saja Markus tidak mencatatnya, tapi Matius mencatatnya. Demikian juga dengan Injil Lukas dan Injil Yohanes. Mengapa ada 4 Injil? Supaya kita bisa melihat secara keseluruhan. Kalau itu tertulis dalam Yohanes dan tidak tertulis dalam Lukas, bukan artinya itu bertentangan, tetapi karena ini semua adalah tentang Yesus dan ini semua penulisnya diilhami oleh Roh Kudus, maka apa yang ditulis entah itu di Markus atau di Matius atau di Lukas atau di Yohanes, kita terima itu sebagai firman Allah yang diinspirasikan dan menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan Yesus mengenai masalah perceraian ini, prinsipnya sama di Matius dan di Markus, yaitu apa yang telah dipersatukan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia, titik. Ya, sekalipun itu adalah tentang oleh karena zina. Sebab kalau kita baca dalam Matius maupun Markus, Tuhan Yesus tidak pernah berkata, kalau berzina ceraikanlah. Dia katakan tidak boleh menceraikan kecuali karena zina. Artinya apa? Sedapat mungkin, sekalipun itu sekalipun ada perzinahan, sedapat mungkin tidak boleh diceraikan. Tetap. Tapi kalau mengambil keputusan untuk bercerai, itu hanya bisa terjadi kalau ada perzinahan.
karena terjadi perzinahan. Jadi menceraikan karena berzina bukanlah sebuah perintah dari Kristus. Menceraikan karena zina itu adalah sebuah pengecualian dari suatu prinsip yang Yesus katakan tidak boleh ada perceraian. Jadi jangan kita ambil itu sebagai suatu perintah. Oh, berzina, cerai. Kenapa? Diperintahkan. Tidak, itu tidak diperintahkan. Lihatlah, selalu menggunakan kata kecuali. Yesus tidak pernah menggunakan kata perintah. Ceraikanlah jika itu berzina. Contoh di dalam Perjanjian Lama. Cerita tentang Hosea dan Gomer yang menggambarkan kasih Allah bagi orang-orang Israel. Bayangkan berapa kali Gomer pergi dengan lelaki yang lain. Tapi Tuhan perintahkan kepada Hosea, panggil dia kembali. Bawa itu istrimu. Pergi lagi dengan laki-laki lain. Tuhan katakan kepada Gomer, bawa dia kembali. Itu adalah istrimu. Itulah yang menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Dan hubungan suami istri menurut Efesus pasal yang kelima, Tuhan Yesus menggambarkan hubungan Kristus, kasih Kristus kepada jemaatnya itu digambarkan kasih suami kepada istri, hubungan suami dan istri. Bayangkan saja, kalau misalnya kita umat Allah, satu kali kita melakukan kesalahan, Tuhan Yesus katakan kamu out, tidak ada kesempatan lagi. Jadi bukan itu spiritnya. Spiritnya adalah sedapat mungkin pertahankan karena tidak boleh ada perceraian. Terima kasih.